Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom everyone, khususnya untuk kaum milenial yang saat ini sudah menjadi orang tua. Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai parenting di milenium ketiga. Di era teknologi yang berkembang pesat ini, kita seringkali dihadapkan pada perubahan yang begitu cepat. Teknologi memberikan banyak manfaat,
tetapi juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan, terutama dalam hal pengasuhan anak. Bagaimana kita sebagai orang tua merespons perkembangan ini? Mari kita bahas bersama. Parenting adalah proses pengasuhan yang kita sebagai orang tua berikan kepada anak-anak kita. Pengasuhan ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti memberi makan dan tempat tinggal, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, emosional, dan sosial anak. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Melalui Alkitab, kita diajarkan bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Oleh karena itu, pengasuhan harus mencakup seluruh aspek ini agar anak-anak dapat berkembang secara utuh. Para ahli parenting menyebutkan bahwa pengasuhan adalah sebuah interaksi yang berlangsung terus-menerus antara orang tua dan anak yang memberi pengaruh besar bagi perkembangan keduanya. Parenting bukan sekedar rutinitas, melainkan proses yang dinamis dan penuh makna. Sebagai orang tua, tujuan kita tidak hanya membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan hidup, tetapi juga menuntun mereka dalam keteladanan untuk memahami dan menjalankan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Sebuah contoh yang bisa kita lihat adalah Musa. Musa memilih meninggalkan segala kenyamanan di istana Firaun karena ia mengikuti panggilan Tuhan. Sebuah keputusan yang dipengaruhi oleh didikan orang tuanya, Amran dan Yokebed. Kita belajar dari sini bahwa tujuan tertinggi dari parenting adalah membekali anak-anak kita dengan iman yang kuat, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang benar, tidak mengikuti arus duniawi, tetapi mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Siapa yang berperan utama dalam parenting? Orang tua, baik ayah maupun ibu, adalah pemeran utama dalam proses parenting. Kalau kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 6-7, Tuhan memerintahkan kita untuk terus mengajarkan firman-Nya dalam seluruh area dan musim kehidupan kepada anak-anak. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa pengasuhan anak membutuhkan kerjasama yang solid antara suami dan istri. Kesepakatan dan keharmonisan dalam mendidik anak sangat krusial, karena anak-anak membutuhkan panduan yang konsisten. Perbedaan pendapat antara suami dan istri harus diselesaikan dengan baik, agar tidak membingungkan anak dalam proses pendisiplinan. Di era milenium ketiga ini, kita menghadapi tantangan yang besar sebagai orang tua. Anak-anak kita, khususnya generasi Z dan Alpha, hidup di dunia yang dipenuhi oleh pengaruh teknologi. Setiap hari mereka terpapar oleh internet, media sosial, dan berbagai bentuk hiburan digital. Akses yang mereka miliki terhadap teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menghadirkan bahaya, terutama dalam hal kekerasan, budaya permisif, dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai orang tua, kita perlu mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya memiliki nilai yang kuat dan tidak tergoyahkan oleh tren duniawi. Anak-anak perlu dibimbing untuk memahami bahwa tidak semua yang populer itu benar dan tidak semua yang mereka lihat di media sosial layak untuk diikuti. Berikut ini adalah beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan sebagai orang tua milenial dalam menghadapi tantangan ini. Yang pertama, membangun mesbah keluarga. Luangkan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab bersama keluarga. Ini akan memperkuat fondasi spiritual anak-anak. Yang kedua, memberikan waktu berkualitas. Jangan hanya hadir secara fisik, tetapi berikan perhatian penuh kepada anak. Waktu bersama, seperti makan malam keluarga atau liburan, akan membangun ikatan yang kuat antara orang tua dan anak. Yang ketiga, disiplin dengan kasih. Sepakati aturan yang konsisten dalam mendidik anak. Disiplin penting, tetapi harus dilakukan dengan kasih. Yang keempat, kenali potensi anak. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Sebagai orang tua, kita harus mengenali potensi mereka dan membantu mereka untuk mengembangkannya. Parenting di era milenium ketiga memang penuh tantangan. Namun dengan bimbingan Tuhan dan tindakan-tindakan yang tepat, kita bisa membesarkan anak-anak yang kuat dalam iman dan siap menghadapi dunia. Amsal 22 ayat 6 mengingatkan kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya.
maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari, bersama-sama kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita dengan kasih dan hikmat dari Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya minggu ini adalah minggu yang spesial. Sama-sama katakan spesial. Saya yakin bahwa selain spesial, tapi minggu ini juga akan menjadi minggu yang penuh haru. Kenapa saudara? Karena setelah sekian lama kita beribadah di tempat ini adalah minggu yang terakhir kita akan beribadah di sini. Saya yakin saudara, Tuhan Yesus tetap baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Setuju dengan saya? Katakan amin. Begitu banyak kenangan indah, begitu banyak memori, bahkan pengalaman rohani yang Tuhan anugerahkan buat saudara dan saya. Dan saya yakin di tempat yang baru, Dia akan berpekara, Dia akan beracara lebih lagi. Setuju? Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Thank you Jesus. Sekarang mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Boleh berikan tos kanan kiri, depan belakangmu, katakan God is so good and His mercy endures forever. Yang percaya sorakan, come on. Hey. Semua tahu lagunya, mari nyanyikan dengan penuh sukacita, amin. Here we go.
Yes Lord, Engkau adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. For the promises you've kept and every need you've met, Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go. You never let me go.
just wanna say thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You have been so good to me. From the deepest of your heart, say thank you. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. How you love
kasih ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa. Kalau kami bisa masuki bulan yang baru di bulan November ini Tuhan, kami percaya semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kami bisa berdiri saat ini Tuhan, itu juga semua karena Tuhan yang berikan kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan buat Roh-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan pada kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan memberkati bulan November ini Tuhan. Biar diberkati hari-harinya Tuhan. Setiap waktunya diberkati ya Bapa. Biar kami tetap setia sama Tuhan. Melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu pada siang hari Tuhan yang datang, yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan beban yang berat. Kami percaya Tuhan, saat masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, maka ada hadirat Tuhan yang membebaskan, ada hadirat Tuhan yang menyembuhkan, yang memberikan satu kesegaran, satu semangat yang baru. Terima kasih ya Bapa. Thank you Jesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat setiap pertolongan-Mu di setiap musim kehidupan kami ya Bapa. Kau sungguh baik ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan, untuk Pastor Niko Nyotoro Harjo, Ibu Hermi dan sisi keluarganya Tuhan. Kami angkat tangan, kami memberkati hamba-Mu ini Tuhan, dalam setiap pelayanannya ya Tuhan, juga kesehatannya biar diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini dengan dahsyat Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan di dalam masa Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Sungguh Tuhan biar Kau pakai hamba-Mu ini untuk menjadi berkat Tuhan bagi negeri ini, bahkan bagi bangsa-bangsa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga berkati untuk para wakil gembala sidang Tuhan. Tuhan sertai hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Ikat senantiasa dengan kasih-Mu ya Bapa. Oh terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan. Kami angkat tangan, kami memberkati buat lead pastor Grow Community Church, buat Pastor Adi Cokro dan Pastor Lia Cokro dan sisi keluarganya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan buat hati seorang gembala yang Tuhan berikan kepada gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar setiap apapun yang sedang menjadi pergumulan, yang menjadi beban, yang menjadi tantangan Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan dan kecakapan kepadamu untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat kau pikirkan. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan telah menyiapkan apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi setiap tantanganmu. Biar kekuatan daripada Tuhan diberikan dalam hidupmu. Kami berdoa Tuhan sebagai gereja-Mu Tuhan. Oh kami percaya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat hamba-Mu ini percaya, hatinya melekat sama Tuhan dan mau taat sama apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan, maka Tuhanlah yang memampukan. Oh terima kasih ya Bapa. Terima kasih, berkati kesehatan hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kekuatan, berikan perlindungan kepada sisi keluarganya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biar mereka roh mereka tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Tetap menyala-nyala Tuhan. Semangat Tuhan Yesus dalam satu melihat memandang satu Tuhan yang besar. Semangat terhadap tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidupnya. Dan biar dia mengejar panggilannya itu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kau juga memberkati ya Bapa buat pastoral team yang ada Tuhan. Berkati keluarga Pastor Monty Tuhan. Berkati keluarga Pastor Timmy ya Tuhan. Berkati keluarga Pastor Doni ya Tuhan. Berkati keluarga Pastor Billy ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Biar Tuhan berikan perlindungan kepada mereka. Berkati kesehatannya. Berkati setiap pekerjaan, setiap pelayanannya Tuhan. Biar menghasilkan buah yang sedap bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa buat proses perpindahan gereja-Mu ya Bapa ke Pondok Indah Office Tower 6 ya Tuhan. Oh Bapa kami percaya ya Tuhan, Tuhan Allah yang menyertai, yang menuntun setiap kami para gereja-Mu, para umat-Mu Tuhan. Untuk kami bersama-sama, kami bersatu hati, kami melangkah dengan iman Tuhan. Dan kami mau berjalan bersama mengikuti tuntunan Tuhan. Untuk kami bisa tiba di tempat yang baru ya Bapa. Kami percaya Tuhan 10 November nanti Tuhan kami semua bisa beribadah dengan baik ya Tuhan di Pondok Indah Office Tower ya Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, biar kami memandang sebagai satu perjalanan rohani Tuhan. Dengan perspektif yang benar Tuhan. Bahwa Tuhan telah menetapkan satu tujuan dalam hidup kami Tuhan.
gerejamu Tuhan Yesus. Biar kami melangkah dengan iman, kami mengejar panggilan itu Tuhan Yesus. Oh terima kasih ya Bapa. Thank you Jesus, kami semua excited untuk kami bisa beribadah 10 November nanti Tuhan di Pondok Indah Office Tower. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat negeri itu, buat bangsa Indonesia. Mari angkat tangan kita. Oh ralabasyada. Kami berkatakan Indonesia diberkati Tuhan. Shalom Indonesia, shalom kota Jakarta. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan Kau memberkati negeri dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Diberkati udaranya, diberkati perairannya, diberkati tanahnya Tuhan. Biar tanah yang menghasilkan dengan benih-benih yang subur Tuhan. Menghasilkan buah-buah yang berlimpah ya Tuhan Yesus. Oh ralabasyada. Diberkati juga pemerintah Indonesia. Diberkati presiden, wakil presiden ya Tuhan. Diberkati seluruh jajaran kabinet menteri yang ada Tuhan. Hingga Tuhan sampai pemerintah daerah Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah ya Bapa. Biar Indonesia melangkah dalam rencana-Mu Tuhan. Engkau matamu tertuju kepada Indonesia ya Bapa. Diberkati Indonesia, diberkati kota kami Jakarta. Oh terima kasih ya Bapa. Kami juga mau serahkan ibadah sepanjang hari dalam tangan penyertaan-Mu ya Bapa. Kami percaya setiap benih firman yang akan ditabur hari ini biarlah boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu Tuhan. Biar kami bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Oh terima kasih ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Come on, berikan tepuk tangan buat yang dahsyat. The last day in Kitchen Hall. God is so good. God is so good. Segala pujian. Angkat tangan bersama-sama. Tuhan Kau yang punya. Hanya untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Mari community katakan segala It's all about you. It's all about you, Jesus. Amen. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala Haleluya. So great, so great. Silakan duduk saudaraku dikasih Tuhan. Happy Sunday everybody, happy November. Selamat datang di bulan yang baru. Kau bisa minta lampu dinyalakan. Let me see jemaat 10:30 for the last time in this place. Yang selalu penuh, yang selalu setia. Kau bisa lampu dinyalain, Pastor ingin lihat wajah-wajah kalian. Ini berikan tepuk tangan. God bless you so much. God bless you. Wow. Ironi banget tapi saya ingin menyambut yang pertama dan yang terakhir juga ke sini ya kan. Tapi I want to welcome you still. Kalau ini adalah tempat kamu yang pertama dan minggu depan mau ikut lagi pindah nggak apa-apa. Tapi kalau ini pertama kali kalian hadir di tempat ini di GC Hall. Di Grow Community Church, saya ingin menyambut saudara sebagai pastor. Kalau this is your first time, dalam hitungan 3 boleh nggak lambangkan tangan so I can honor you. 1, 2, 3. Yang pertama kali, welcome sister, God bless you. Haleluya. Ada lagi? Yang di sebelah sini ada, pertama kali puji Tuhan, selamat datang. Di sebelah sana ada sister kamu yang kacamata. Ada lagi yang di sebelah sini? Yang pertama kali first time. Oke, so saudara bisa isi dan minggu depan
tempat ini akan kosong. Kita akan semua pindah ke Pondok Indah Mall 3 Vietnam. Excited. Well, I try. Tadi bakti yang pertama udah lolos, akhirnya gak nangis juga di mimbar. So please help me kalau pastor mulai nangis, semua bilang semangat gitu ya. Ya, jadi kalau pastor mulai nangis, bilang semangat pastor begitu. Saling membantu hari ini. Akhirnya jebol juga waktu lihat nyalamin jemaat pulang, semua give me appreciation. I just break in tears. Tadi puji Tuhan, bakti yang pertama Tuhan lawat luar biasa. So hari ini gak ada paling baik selain kita menabur di tanah yang Tuhan berikan. Tanahnya bukan gedung, tetapi community kita yang disebut dengan Grow Community. Sebulan sekali kita diberi kesempatan untuk memberikan perpuluhan. The best offering yang kita berikan. Yuk kita berdoa saat ini. Bapak terima kasih. Terima kasih untuk setiap taburan. Terima kasih untuk setiap berkat. Dari 2011 sampai hari ini gerejamu gak pernah minus. Gerejamu gak pernah berkekurangan. We give thanks untuk penyertaan Tuhan. Bahkan kami boleh nambah 1 kali kebaktian, 2 kali kebaktian, sampai 5 kali kebaktian. Semua Tuhan yang mencukupi dana. Terima kasih bahkan Tuhan berikan kami berkat untuk beli youth center di bawah. Untuk GCX with give thanks untuk semua benih yang Tuhan percayakan buat kami. Hari ini di awal bulan ini kami menabur Tuhan. Thank you tempat yang baru. Terima kasih untuk banyak hal yang Tuhan akan bukakan. Berkati setiap keluarga, usaha, yang bersekolah, yang berkuliah, yang berumah tangga. Dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Saya bisa memberikan yang terbaik. Ada QR code, ada cash, transfer. Kita akan dengarkan pengumuman berikut. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabarnya? Kemarin minggu lalu saya bilang apa kabar? Jawabnya apa? Yes-nya jangan lupa ya. Saya sih semangat saudara. Pengumuman hari ini adalah hari ini hari yang spesial. Karena hari ini juga hari merupakan tribute to GC Hall ya. Kita mengucap syukur buat tempat ini. Terima kasih untuk semua manajemen yang ada. Dan juga diingatkan bahwa minggu depan kita akan pindah ke PIM 3 Piot 6. Bagaimana aksesnya? Ada 2 akses Bapak Ibu Saudara. Ya, yaitu melalui PIM 3, cari lantai 3, cari food court. Bukan untuk makan dulu. Cari di situ ada namanya Kopi Kenangan dan Sugakia. Nah, di situ ada lorong masuk. Nah, silakan masuk. Itulah tempat kita. Itu yang dari PIM 3. Tapi juga bisa masuk melalui lobi Piot 6 ya, cari Piot 6 lobinya. Di situ juga akan langsung naik lift ke lantai 3. Nah, jadi ada 2 akses, bisa masuk ke sana, tempat sana. Dan mohon pengertiannya Bapak Ibu Saudara, karena tempat di sana tidak seluas sekarang ini, jadi yang datang lebih pagi itu yang pasti lebih dapat gitu ya. Karena apa? Karena kami juga menyiapkan ruangan overflow. Karena itu kalau yang mau cepat-cepat lebih pagi pasti akan ada di tempat di mana kami beribadah di lantai 3 ya. Dan juga kami menghimbau kalau mau lebih enak lagi datanglah yang 8:30 pagi. Karena pasti nggak berebutan parkir Bapak Ibu Saudara ya, pasti dapat gitu. Jadi jangan lupa minggu depan ingat 10 November Hari Pahlawan kita ke Piot 6 PIM 3 dengan jam ibadah yang sama 5 kali ibadah. Dan juga ada Grow Children 4 kali ibadah dan juga Grow Youth. Mereka juga akan ada bersama-sama di lantai 6 kalau mereka untuk generasi ya, generasi lantai 6 tapi kita di lantai 3. Kemudian sekarang mengenai pemberkatan pernikahan ya akan dilaksanakan tanggal 9 November. Ini pengumuman untuk ketiga kalinya bagi pasangan Jovan Maliputra dan Shirley Luensing ya. Ini yang ketiga kalinya diberitakan dan sekarang yang kedua kalinya diberitakan yaitu tanggal 16 November bagi pasangan Johnson dan Lenny. Ya, itu yang kedua kalinya. Dan yang sekarang adalah yang pertama kalinya diumumkan bagi pasangan Massimiliano Dikara Hasan dan Karina Farisa Basrewan. Ya,
Pasangan-pasangan ini akan diberkati di Grow Community. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang berkeberatan terhadap pasangan yang akan diberkati, bisa melalui email ke gc.office@growcommunity.church ya. Silakan menghubungi email yang ada supaya ditulis keberatannya apa, tapi yang legal tentunya ya. Dan setiap pertanyaan, informasi yang dibutuhkan lebih lagi selain ke email yang tadi juga ke WA yang sangat mudah diingat Bapak Ibu Saudara, 0811 880 20500. Ya gampang sekali untuk ingat. Kalau mau ada pertanyaan, apalagi sehubungan minggu depan kita akan pindah. Ya, demikian pengumuman. Tuhan Yesus berkati. Praise God, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bagi saudara yang di online, minta maaf kalau tadi ada sedikit gangguan audio. Tolong admin, pastor semua juga bisa membantu yang ada di online suaranya. We welcome you. Tolong tulis wishes yang ada di online. Saya baca tadi begitu banyak yang kasih wishes untuk GC, untuk berumah yang baru. Kita akan ada penyerahan anak di acara Tribute to GC Hall ini. Kita hari ini akan menyerahkan seorang anak, siapa lihat? Anak Xavier Hansen Pukrijono, anak dari Bapak Hans Yonatan dan Ibu Jessica Francisca Roring. Kita berikan tepuk tangan, tolong opa oma juga bisa naik. Jessica dulu pengerja di Manado, sekarang sudah pindah ke Jakarta dengan suami, dengan opa oma yang ada. Yuk bangkit berdiri sama-sama, let's honor the next generation. Di gereja ini kita tidak membaptis anak-anak, kita menyerahkan mereka dan iman daripada kedua orang tua yang akan membuat Xavier untuk bisa kenal Tuhan. Nanti umur 12 baru kamu dibaptis sesuai keputusanmu. Opa oma doakan terus supaya cucunya bisa sayang dan cinta Yesus dan sayang sama opa oma dan orang tua. Serahkan arahkan tangan saudara, Xavier Hansen Pukrijono. Karena iman daripada papa dan mamamu, kamu diserahkan kepada Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah engkau menjadi tumbuh sebagai anak takut akan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan damai sejahtera, kekuatan, kesehatan. Kamu akan melangkah dengan langkah orang benar, kamu akan berjalan dalam jalan orang benar. Terima kasih, berkati kedua orang tua ini untuk mendidik anaknya dengan takut akan Tuhan. Oma opa juga diberkati. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkati Xavier dalam nama Yesus. Katakan amin. Silakan dong saudaraku dikasih Tuhan. Well, thank you buat Grow Worshipers. Berikan tepuk tangan buat mereka. Thank you guys. Growing together in this house, sama-sama yang baru, yang lama, yang dari mulai gemuk kurus sampai kurus lagi. Semuanya selalu diberkati Tuhan luar biasa. Yuk masuk perjamuan kudus. The last Holy Communion in old place. Treasure this karena Tuhan berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya mau kita, let's build the memory. Saya percaya bahwa Tribute to GC Hall bukan seperti orang yang lebay dan aduh gak mau move on. No. We need to properly say goodbye. Karena terus tempat ini adalah tempat memori. Kalau tembok-tembok ini bisa saksi, mereka akan bilang bagaimana pertumbuhan iman kalian. Mereka menyaksikan bagaimana kalian datang paling belakang, sekarang duduk paling depan. Bagaimana perjalanan kalian dari orang yang terluka menjadi yang sembuh. Kalau kursi-kursi ini bisa bersaksi, dia gak hanya bilang makin berat bro, gitu. Gak hanya begitu. Tapi dia akan bilang makin dahsyat kamu. Dulu kamu cuma duduk, kalau cuma nyembah, sekarang kamu berdiri, kamu bahkan berlutut. Kalau setiap kursi ini bisa menjadi saksi. Maka hari ini yuk kita perjamuan kudus ini biarlah menjadi peringatan. Let's remember 11 tahun ini, bahkan 13 tahun ini, bagaimana Tuhan menyertai komunitas kita di tempat ini. Saudara bisa lihat ayat apa yang saudara dapatkan. Aku suka banget apa yang aku dapat. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. I love this, I love this. Faldo, kamu dapat apa? Ketok
Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada pintu yang kamu perlu dibukakan? Pintu rahim istrimu mungkin. Yeah. Yes. Ketuk. Istrinya di sebelah sana yang lucu Tuhan. Ya bangkit berdiri sama-sama. Gak ada yang lebih baik as a community kita perjamuan kudus bareng di tempat yang akan pindahan. Sebelum lighting akan dicopot begitu kebaktian kelima nanti. All the LEDs pindah. Sebelum kita sibuk. It's great untuk membuat perjamuan kudus yang terakhir di tempat ini. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. You are always on time. You are always on time. You are always God. You are always on time. You are always on time. Lord, you are so on time. Kau Allah yang tepat waktu. Kalau engkau ada yang bergumul soal waktu hari-hari ini, waktu engkau terima perjamuan kudus, biarlah Tuhan membuat semua indah pada waktunya. God always on time. Angkat roti tangan kanan tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, dia mengambil roti. Saat dia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini perjanjian baru ini tentang darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Angkat tangan, ucapkan syukur. We give you thanks, Lord. We give you thanks. We give you thanks. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Ayo, ucapkan syukur. Because never be a moment, never be a minute. Come on, never be the day, never be the minute. Never be the moment that you were in. Benar Tuhan. Never be the time that you didn't see me through. Come on. So I worship you. 13 tahun. Never be the day. Never be the minute. Come on. Never be the moment. Thank you. That you were in it. All the praises. Time that you didn't see me through, God. So one more time. Hey. Never be the day. Never be the minute. Never be the moment. You were in it. Never be the time that you did.
once again. Never been a day. I worship you. Come on, berikan tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Silakan duduk, saudara dikasih Tuhan. So this is it, the message of the day, tribute to GC Hall. Let's watch this. Tapi yang Tuhan mau, yang Tuhan katakan, aku akan bangun jemaatku, bukanlah gedung yang baik, tetapi jemaat komunitas yang sehat dan kuat, saudara saya. Gereja ini akan dipakai oleh Tuhan. Engkau akan dipakai menuai. Lebih mudah buat kita untuk menjalani hal yang menjadi kebiasaan. Kita terbiasa dengan tempat parkir yang sama, kursi yang sama, terbiasa dengan tata lampu dan panggung yang sama. Sehingga kita seringkali melupakan arti sesungguhnya sebuah gereja. Ini bukan mengenai di mana kita bergereja, bagaimana kita bergereja, tetapi gereja adalah mengenai Kristus dan jemaatnya. Tapi semua ini adalah berkata mengenai komunitas yang saling menguatkan satu dengan yang lain, bertumbuh dalam Kristus bersama-sama, dan melanjutkan apa yang para murid lakukan, memberitakan kabar baik. Gereja tidak dipanggil untuk berdiam dan berhenti di satu tempat. Kita dipanggil untuk melangkah keluar dan membagikan kabar baik tentang Kristus. Gereja dipanggil untuk menjadi tempat di mana Kristus tinggal dan Kristus dimuliakan. Kita adalah gereja, bukan 4 tembok atau pertunjukan. Kita adalah gereja. Kita siap untuk bertumbuh, bukan hanya dalam ukuran, tetapi juga pada kedalaman hubungan kita dengan Kristus dan dengan satu sama lain. Kita siap untuk berkembang, bukan hanya pada ibadah hari Minggu kita, tetapi juga untuk merangkul yang terhilang. Church, are you ready to grow together? Tribute to GC Hall dengan judul Saying Goodbye. Hari ini Pastor bilang saying goodbye bukan berarti kita lebay, gak move on, tapi perlu banget kita proper bilang goodbye. Banyak pernikahan yang masih belum bisa bilang goodbye dengan mantannya, dengan ex-nya. Kita belum bilang goodbye sama kepahitan di masa lalu. We never say goodbye ke hal-hal yang ada, yang harusnya kita closure begitu lama. That's why saying goodbye adalah respect, adalah satu cara kita untuk berkata semuanya itu baik. Kita berkata goodbye ke Tirtali di bawah,
Dia akan miss banget jemaat yang pemakan B2 memenuhi lantai bawah. We gotta say goodbye untuk para security, kita hari ini kita akan memberkati mereka dengan makan siang yang proper. Tanda terima kasih dari community kita untuk semua securities. Terima kasih untuk semua cleaning service di gedung ini. Kita berikan tepuk tangan buat mereka. Hadir tengah kita Pak Adrianus Rian Aditya dan juga Pak Kris yang mewakili manajemen daripada Pakuwon. Kita berikan tepuk tangan buat mereka. Thank you Pak, boleh datang. Terima kasih untuk jadi partner yang baik selama 13 tahun kita di tempat ini, bahkan 14 tahun sebetulnya. Karena kita mulai dari 1 Januari, di mana kita renovasi tempat ini 4 Januari 2011. Tetapi kita mulai berbakti pada 7 Agustus 2011. Hadir di sini adalah saudara Enoh dan istri Novi. Bangkit berdiri Enoh, dialah pengerja pertama daripada GBI Gandaria City. I honor you. Ya, Enoh dulu diaken yang pertama di GBI Gandaria City 2011. And grateful untuk melihat keluarganya diberkati. Hari ini Pastor gak akan coba gak banyak bicara karena let the pictures and let the videos mewakili kursi, karpet, tembok ini. Kalau rumah itu punya tanda-tanda pertumbuhan, maka di tembok inilah saudara bisa melihat pertumbuhan saudara. Tingginya dari masih segini sampai besar. Yang almost break me tadi adalah, saya dan Lia tadi sempat keluar di perjamuan, di puji-pujian untuk pertama kali, udah lama kami gak nyamperin anak-anak di Grow Children. Dan banyak mereka gak kenal kita. Aku ketemu Jethro tadi, langsung Jethro bilang, Pastor Andy datang loh. Dan dia peluk saya dan saya gak pernah nyangka waktu di toddler, waktu disuruh foto dan peluk, mereka peluk saya secara erat. And that means a lot to us. Karena church is not about this, but about them. The bright future of Indonesia ada di ruangan sana. The bright future-nya Indonesia ada di Grow Children. Saya harapkan kita pindah tempat baru. Jumlah anak-anak akan bertambah, jumlah youth akan bertambah. Dan kita memenangkan generasi yang baru. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya di minggu yang terakhir kita di sini, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Yuk kita pikirkan semua yang benar di sini. Gua dulu gak benar jadi benar perkataannya. Gua dulu yang terhina jadi dimuliakan oleh Tuhan. Kita pernah ngerasain injustice, keadil, tapi Tuhan membuat adil. Yang manis, sedap didengar. Pikirkan semua itu. Bukan berarti kita pindah, kita pikir, wah hidup gue gak akan benar, hidup gue gak akan mulia. No. Karena saya percaya, seperti Paulus lanjutkan ayat ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima di tempat ini, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat di tempat ini, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan saya percaya itulah. Karena kenapa kita harus pikirkan semua yang baik yang sedap didengar. Karena think about it. Karena sebab it's all about Jesus. Kalau kita bisa ganti. Jadi akhirnya saudara, yang Yesus yang benar, Yesus yang mulia, Yesus yang adil, Yesus yang suci, Yesus yang manis, Yesus yang sedap didengar, Yesus yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Bawa Yesus dalam hidupmu. Bawa Yesus dalam keluargamu. Tempat ini akan hanya menjadi tempat yang bangunan yang akan ditinggalkan oleh manusianya. Tapi kita mau di hari ini kita merenungkan Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. 2011 sampai hari ini
Hampir 14 tahun kita bertetangga dengan begitu banyak orang di tempat ini. Hitung hari-harinya. Hitung hari-hari down and hari-hari up. Hari kita sedang on fire, kita kehilangan pengharapan. Hitung hari-hari itu. Karena hari ini pastor melihat orang-orang yang bijaksana ada di ruangan ini. Orang-orang yang lebih mature. Orang yang lebih menghargai pernikahan. Orang-orang yang lebih menghargai kehidupan. Orang-orang yang menghargai second chance. Kalau aku lihat wajah-wajah di sini, kalau aku hitung hari-hari kalian di sini. When I see that, aku melihat orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang perjalanan sesuatu tapi Tuhan belum kasih. Tapi mereka bisa bilang tadi saya datangi, Tuhan baik Pak, pasti ada waktunya lagi nanti. That's yang aku mau dengar di sini. Hitunglah hari-harimu, bukannya kita hitung hari-hari kita dan kita pikir, wah udah lama di sini ya, kenapa harus pindah? No, hitung hari-harimu supaya kita lebih bijaksana. Lebih bijaksana. Saya lihat orang-orang yang lebih sabar. Dulu awal-awal gereja ini, saya minta maaf ke gedung, ada yang berantem sama satpam. Ada yang berantem sama tukang lift, ada yang berantem sesama jemaat karena rebutan parkir. Tapi 3-4 tahun ini gak ada lagi beritanya. I hope kalian lebih bijaksana. Lebih datang pagian, lebih mau ngantri. Lebih mature yang saya lihat. Itulah yang pastor harapkan kita hitung hari-hari kita. Supaya kita lebih bijaksana. Tapi yang saya mau katakan di sini, tempat ada yang dipilih Tuhan memang. Ada tempat-tempat yang Tuhan pakai untuk beberapa waktu, tapi bukan berarti kita mengkeramatkan tempat itu. Yang mengerti katakan amin. Karena kita nggak pernah boleh mengkeramatkan tempat itu. Tempat ini mungkin udah nggak punya kita, tapi nggak merubah kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Tuhan pernah menamai tempat itu Bethel. Tapi sampai hari ini pun kita nggak pernah tahu di mana Bethel. Sampai gereja Bethel Indonesia pun waktu kita buat, coba cari tempat yang namanya Bethel, nggak pernah ketemu di sana. Tapi tempat itu melukiskan seorang yang namanya Yakub yang melihat malaikat Tuhan naik turun, membawa doanya ke atas dan membawa jawaban Tuhan turun. Bethel nggak pernah ketahuan tempatnya di mana, bahkan di keramat pun nggak bisa, karena Tuhan mau jemaat Grow Community jadi Bethel, di mana engkau bisa melihat doamu naik dan jawaban turun dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam hubunganmu, dalam apa saja. We become Bethel. The message of Bethel bukan berarti mengkeramatkan Bethel, tapi kita bisa jadi Bethel. Ada tempat namanya Peniel di mana Yakub bergumul dengan malaikat yang disebut Tuhan itu. Hanya untuk supaya dia bilang berkatnya Tuhan yang benar turun atasku. Saya lihat beberapa saudara di sini menjadi peniel-peniel itu yang bilang, Pastor, gak ada gunanya kaya, gak ada gunanya jadi konglomerat kalau aku kehilangan keluarga, aku kehilangan berkat yang sebenarnya. Beberapa saudara yang saya lihat diselamatkan dari pernikahan yang hampir hancur di tempat ini. You are the peniel. Yang Tuhan katakan, aku beri nama tempat ini Peniel karena aku bergumul dengan engkau semalaman. Dan Tuhan merubah nama Yakub menjadi Israel. Orang berebut apa itu Bukit Tengkorak. Bahkan Katolik punya versi Golgota, Kristen punya versi Golgota yang kita kenal dengan Bukit Tengkorak. Tapi saya percaya the message yang penting bukan Bukit Tengkoraknya, but the message yang dibawa oleh Bukit Tengkorak adalah Yesus hidup untuk selama-lamanya. Menunjukkan bahwa tempat itu penting, katakan penting. Untuk mengingatkan sesuatu bukan untuk kita keramatkan, tapi untuk mengingat, tempat ini benar-benar mujizat itu terjadi. Kehidupan itu ada. Aku bisa dapat kesempatan untuk menikah, aku ada kesempatan untuk bertemu dengan orang yang baik. Karsa Pemuda sekarang hanya menjadi gedung yang orang gak kenal lagi, gak ingat lagi. Tapi gak ada yang pernah deny sejarah keluarga besar Gatsu dimulai dari GBI Karsa Pemuda. Bahkan semua orang kepingin waktu Pak Niko masuk ke gerejanya, maka
semua orang kepingin, setiap gembala di bawah Pak Niko selalu bilang, kepingin Pak Niko bilang, ini kayak Karsa baunya. Kayak Karsa rasanya. What's happened with Karsa? Gedung yang biasa, gedung yang tidak mewah, tapi disitulah menjadi altar persembahan. Orang-orang yang tidak benar menjadi benar, orang-orang yang sakit disembuhkan. Pastor Monty, Pastor Esther pernikahan ini diteguhkan di Karsa. Saya dan Pastor Lia diberkati di Karsa, dikonseling di Karsa. Karsa membuat kami adalah ada satu kuasa pujian menyembahan yang merubah generasi ini. Sekarang Karsa hanya sekedar gedung yang bahkan tidak disewa lagi. Tapi message-nya hidup karena ada Andi Karsa Pemuda, Siska Karsa Pemuda, Monty Karsa Pemuda. Ada orang-orang di sini yang lahir dari Karsa Pemuda. Itulah message yang saya harapkan akan muncul orang-orang di sini yang pernah beribadah di GC Hall, jadi orang benar, jadi pemimpin yang dahsyat dan diurapi Tuhan. Come on, berikan tepuk tangan. Toronto Airport sekarang cuma sekedar simbol, hanya airport yang biasa. Tapi pernah orang ke sana untuk merasakan revival Toronto Blessing. Yohanes 4 ayat 20 berkata, ini antara Yesus dan wanita Samaria. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi ini nenek moyang bilang harus di gunung ini. Tempatnya di sini nih, baru enak nih. Ini perfectnya. Tapi Yesus berkata di Yerusalem. Kata Yesus kepadanya, percaya kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di tempat ini, di gunung ini, tapi juga bukan di Yerusalem. Jadi Tuhan berkata, it's not about the place. Tetapi mengenai penyembahnya. Kamu menyembah apa yang kamu gak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Biarlah GC Hall bukanlah menjadi tempat penyembahan, tapi GC Hall menjadi pabrik menciptakan penyembah benar. Gereja bukan rumah sakit. Saya suka sekali apa yang Pastor Doni bilang. Yuk kita ganti image bahwa gereja bukan rumah sakit, tapi gereja adalah pabrik mencetak orang-orang benar, orang-orang kudus, orang-orang yang hidupnya taat akan firman Tuhan. Katakan amin. Dan hari ini, biarlah kita gak mengkeramatkan tempat ini. Tapi kita akan bawa setiap bisikan kursi, bisikan tembok ini, kita akan bawa move on ke tempat kita yang baru. Begitu banyak pernyataan mengenai tempat ini, bahkan Enoch, kalau kamu ingat 2011, kita pernah doa di belakang sana, ini masih semen. Dan pendoa dapatkan akan mengalir aliran air di tempat ini. Di mana generasi baru akan lahir, di mana akan muncul revival di Jakarta Selatan. Tempatnya boleh pindah, tapi message-nya tetap sama. Revival Jakarta Selatan still exists. Revival Jakarta Selatan still exists. Dan kita akan melihat. Dan saya tahu ikannya mulai banyak. Kalau nggak gereja besar itu nggak akan pindah ke sini. Tapi lihat ikannya makin banyak. Kita mengucap syukur. Let's welcome churches. Penuhi setiap mall Jakarta Selatan. Karena kita tahu semakin banyak gereja, penuaian akan semakin banyak di Jakarta Selatan. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Tapi saya ingat 2015, 11 Oktober 2015 saya pertama kali dan Lia datang ke tempat ini. Dengan clueless. Kami datang ngumumin diri sendiri, gak dianterin, bilang kami jadi gembala hari ini. Jemaat bingung 600 orang. Dan from 600, now we have 3,200 people. Semua karena Tuhan. Tapi kembali bukan mengenai jumlah itu. Tapi saya mau saudara dengar hari ini. Hari itu saya bingung harus bagaimana jadi gembala. Apalagi waktu itu tiba-tiba di tengah-tengah khotbah ada seorang jemaat kita. Joshua, are you here bro? Joshua, Dr. Joshua, are you here? Dia selalu nganterin kopi, roti di VIP, dia memberkati kami tiap minggu. Dr. Joshua tiba-tiba teriak di situ, dia seorang dokter.
Karena maminya tiba-tiba collapse. Dan dia bilang, dia sebagai seorang dokter, kalau dokter udah teriak itu serius. Dia bilang, mama gak bernafas, tolong jaga lehernya. Dan kita ingat kita berapa orang gotong ibu yang diizinkan Tuhan. I am not a doctor, tapi saya coba lihat perutnya udah gak bergerak. Dan dingin dan mukanya pucat. Dan saya cuma jongkok di green room, saya cuma nangis. Karena itu my first Sunday as a pastor, hari Minggu pertama sebagai gembala. Dan saya bisa bayangin besok sosial media bilang, nih namanya Andi baru pertama jadi gembala udah ada yang mati. Maka jangan ambisi loh. Saya udah bisa bayangin, semua orang mulai ngomongin jelek. Saya cuma ngomong, oke, God, that's it. Sampai 5 menit, kemudian ibu itu bangkit tuh aku. Bukan hanya, emang dia kena minor stroke. Dia bangkit. Bukan hanya bangkit. Tapi dia masih hidup sampai hari ini. Dia kebaktian di GBI House. Tapi Koben maaf perpuluhannya masuk ke Grow Center. Grow Community. Dia bilang setiap minggu pertama biasanya tante kesini bilang, Pastor, karena kamu pernah hidup di sini. Kamu pernah dihidupkan di sini. Dan saya percaya, that's the message. Dan waktu saya lihat ibu ini bangkit, tiba-tiba saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya dipenuhi dengan roh nubuatan. Dan nubuatan ini memang jelek sekali karena orang pakai handphone. Karena waktu itu kita gak siapin, kita gak punya media production seperti ini. We just a simple new church. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Saya mau dengarkan the message dari GC Hall. Berkatakan, ayo angkat tanganmu, kita limpahkan otoritas pakai mulutmu. Berkatakan kepada Jakarta Selatan untuk melepaskan jiwa-jiwa. Bapak kami bersepakat. Aku bersepakat bukan cuma 2-3 orang. Wah, kami bersepakat dengan 600 orang di tempat ini. Kami bersepakat Tuhan. Kami mau memanggil dry bones to come. Dry bones datang dan bangkit. Anak-anak muda datang. Drugs datang. Datang saat ini. Aku panggil saat ini. Jiwa-jiwa yang ditolak. Jiwa-jiwa yang ditolak. Yang gak punya kasih Bapa. Tidak punya pengharapan. Kami panggil engkau. Kau datang ke tempat ini. Tuhan merubahkan engkau. Tuhan menyembuhkan engkau. Dan kami akan lihat. Gereja yang akan mengirimkan hamba-hamba Tuhan. Akan banyak pastor-pastor lain di gereja ini. Yes, you are. Kami akan bergerak di marketplace. Kami akan lihat para presiden direktur yang menumpang tentang marketplace. Kami akan melihat banyak-banyak orang managers yang membawa antar gol di pekerjaannya. We believe. Kami percaya gerakan. Bisa di stop sampai situ. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dan sekalian jadi saksi setiap perkataan saya tadi hari ini 100% sudah digenapi oleh Tuhan. Kita melihat dry bones bangkit, kita melihat orang-orang fatherless kembali ke gereja ini. Kita melihat marketplace bangkit. Kita melihat orang-orang yang drugs bahkan jadi pastors di tempat ini. Kita melihat bahwa Tuhan menggenapi nubuatannya. Apa yang terjadi di GC Hall adalah membuktikan Allah kalau berjanji, Allah pasti menepati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Christmas Eve adalah tiba-tiba menjadi legacy yang luar biasa di gereja kita. Bahkan gereja lain selalu tidak bisa sabar menunggu Christmas Eve. I remember Christmas Eve 2019. Saya ingat gedung sempat komplain Pak karena kita sampai 3 level ngantri ke bawah. Karena kita nggak tahu, kita nggak pernah ngadain Christmas Eve. Tiba-tiba 3.000 orang harus pulang. Karena tempat ini dengan 3.500 pack sampai duduk di bawah. Panasnya luar biasa, di depan 1.000 orang nonton hanya dengan suara. Dan sejak saat itu, Christmas Eve kita menjadi kebaktian yang menjangkau banyak gereja yang lain. Gedung ini selesai sewanya. Tapi Christmas Eve akan tetap berlanjut untuk membawa jiwa-jiwa. 24-25 Desember, let's join Christmas Eve, City Hall, Pondok Indah Mall. Kita akan buat 3 kebaktian dengan 2.000 seat per kebaktian. 6.000 jiwa akan memenuhi
Christmas celebration kita. Dan selalu Tuhan izinkan Christmas kita membawa banyak jiwa-jiwa yang baru datang kepada Tuhan. Di tempat ini pun kita saling mengadakan setiap Christmas, kita mengadakan namanya home based Christmas. Disitulah volunteers, pastors, kita sama-sama ngerayain Christmas sambil jadi tanda kutip sejajar gokilnya, sejajar funnya. Di situ kita punya tema, satu kali kita punya tema park, di mana kita piknik sama-sama, ada pohon di sini, kita piknik sama-sama, potluck sama-sama. One time kita go deeper, semuanya pakai mengenai under the sea. Ada yang pakai baju ikan, ada yang rumput, ada yang pakai baju sampah. Katakan dibilangkan sampah banyak di bawah laut. Ironi banget memang. Tapi kita pernah ada jadikan ini bathroom besar di mana semua pakai piyama, pakai baju tidur, menunjukkan bahwa gak ada bedtime story. Di sana kita menceritakan cerita yang paling jujur di antara para pengerja. Dan disitulah di home base Christmas itu saya honor mereka. Saya hormati mereka yang telah bekerja dengan tanpa dibayar selama setahun itu. Berikan mereka good door prize, good dinner, dan we enjoy home base Christmas di tempat ini. Tempatnya udah gak ada, tapi culture tempat ini. Let's honor all the volunteers. Berikan tepuk tangan buat orang-orang yang melayani. Thank you guys for bangun lebih pagi, berdoa lebih lama, pulang lebih lama dari kita. Semangat itu yang harus kita bawa keluar. I know my time is up. Dan saya mau saudara lihat mengenai Christmas. Satu kali ada Christmas yang begitu dahsyat waktu saya ajarkan mengenai opportunity. Erna adalah jemaat dari gereja lain dulu, tapi dia anggota kul kita. Tapi lewat acara Natal itu, Erna bukan hanya menjadi jemaat, tapi menjadi full time sampai hari ini. Apa yang terjadi dengan, ya berikan tepuk tangan buat Erna yang duduk di sebelah belakang saya. Erna bisa bangkit berdiri mungkin, supaya teman-teman bisa lihat Erna di sini. Situ. 2018 ya Erna ya. Erna baru kecelakaan. Dan waktu itu saya lagi bilang gimana ya kasih kesempatan buat orang-orang jemaat kita. Ada yang bilang kasih motor, ada apa. Tapi tiba-tiba Naomi yang ada di sebelah Erna bilang ini ada anggota kulku pastor yang kecelakaan dan gak bisa pulang ke Jawa. Can we do something? And we come with this idea. Kita lihat video berikut ini. Kalau Erna, apa yang kamu nangis terus? Ada satu wish, sesuatu enggak? Saya rindu mau kasih yang terbaik buat ibu dan bapak. Yang terbaik untuk bapak. Tanpa dia sadari bahwa ibu dan bapaknya kita terbangkan dari Jogja. Permintaan bapak dan di VIP room dan nungguin. Setahun sekali atau gimana itu, Natalan itu berkeluarga, berkumpul gitu aja. Dan di akhir daripada itu kita ajak jemaat mendoakan Erna untuk merasakan home. Oleh kerinduannya untuk bisa menyenangkan ayah dan ibunya yang keluar dari hati. Dan dia gak sadar bahwa ayah ibunya sudah ada di belakangnya dia. Amen. Berikan tepuk tangan. Erna, gak ada yang lebih baik lagi untuk merasakan home. So, bisa kenal gak orang sebelah kamu ini? Saudara lihat ekspresinya Pastor Green, paling seru di situ. So you are home, Erna. Kamu di rumah. Buat kami karena dipersatukan Mbak Erna di tempat ini. Come on, berikan tepuk tangan. You are home, Erna. Itulah message yang kami sampaikan. Saya ingat sejak 2018 itu gereja kami bermultiplikasi. As simple as you are home, Erna. Kita menyampaikan semua orang, you are home. Dan saya ingat sebelum pandemi,
kayak meneruskan message itu dengan message culture of honor. Bagaimana kita harus saling menghormati di rumah ini. And I remember, saya nggak pernah lupa apa yang Roh Kudus akan saya lakukan di kebaktian itu. Kita lihat videonya berikut ini. Nah, seperti orang-orang di Jepang ada satu kata welcome home, yaitu Okaeri nasai. Okaeri nasai. Okaeri nasai. Artinya welcome home. Welcome home my son. Okaeri nasai adalah seorang menghormati seorang ayah kepada anak-anaknya yang happy to see you. So hari ini, let us come to you untuk memulai satu culture of honor kepada Grow Center. Kami kesini bukan untuk cari hormat, but we are here to give you honor. Okaeri nasai. Okaeri nasai. Hai Okaeri nasai. Okaeri nasai. We honor you. We want to serve you. Okaeri nasai. Okaeri nasai. Okaeri nasai. Welcome home. Dan saya percaya itulah the message yang kami ingin bawa dari tempat ini. The house changing, the home stays. Bahwa rumah ini boleh berganti. Tempat parkirnya berganti. Kursinya akan ganti. But the home stays. Dan saya harapkan gereja ini datang sebagai strangers tapi stay as a family. Karena Okaeri nasai. Welcome home. Kursi-kursi ini nggak akan kita bawa. Panggung ini nggak akan kita bawa. Tapi kalau panggung ini boleh bersaksi. Panggung yang udah harusnya diganti karena udah begitu tua dan rusak dan banyak yang mau roboh. Tapi di panggung inilah kita melihat mulai diperkenalkan di pernikahan. Punya anak, penyerahan anak di sini. Anaknya udah besar. Kita melihat panggung ini menjadi saksi di mana nubuatan-nubuatan itu dilepaskan. Bisa gak mimbar itu dibawa naik? Saya ingat Oktober 2015 pertama kali saya masuk gereja ini. Kita belum punya mimbar yang proper. Mimbar ini udah lama gak dipakai karena memang udah kita ganti dengan, sebetulnya ini versi yang ketiga I think ya. Ini yang pertama, ada lagi tengahnya adiknya, ini yang paling baru. Saya sempat lihat di IG saya, ada gambar ini, saya tulisnya 21 Oktober 2015. Saya tulis malam itu sebelum saya akan khotbah, the new pulpit in the new home. Mimbar yang baru di rumah yang baru. Di musim yang baru, di generasi yang baru. Mimpi, panggilan, tujuan, bertabrakan dengan kegerakan. I saw the generation, aku lihat generasi yang who will stand behind this pulpit. Aku lihat generasi akan berdiri di belakang mimbar ini. Dengan holiness dan purity, humble and integrity. Filled with passion, hunger of Holy Spirit power. The generation revival of worship. Apa yang Yoel lihat, apa yang Maliaki nubuatkan. Yes, this generation. Let's join the wave of the greatest outpouring. Dan saya percaya lewat mimbar ini, yang berubah jadi mimbar seperti ini. Lahir begitu banyak pembicara-pembicara muda di gereja ini. The message adalah bukan, mungkin kita nggak akan pakai mimbar ini. Tapi the message-nya adalah tetap akan muncul. Dunia nggak perlu, sorry I have to say this, dunia nggak perlu the next Andi Cokro. Dunia nggak perlu the next Niko Nyoto Raharjo. Tapi dunia perlu saudara. Dunia perlu orang-orang yang original, yang asli.
yang akan bawa pesan Tuhan yang di-equip di tempat ini. If you believe with me, kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dan selama 9 tahun ini, saya nggak bisa jalan sendiri. I have my dream team. So let's welcome the dream team. Pastoral daripada Grow Community, Pastor Monty, Ibu Esther. Nggak lupa istri saya yang selalu menjadi pendamping saya yang luar biasa. Mengembangkan sama-sama. Pastor Timmy dan Ibu Green. Pastor Billy dan Ibu Agista, Pastor Doni, dan Pastor Sasa. Oke, kita bangkit berdiri sama-sama. Next week aku akan khotbah. Dan akhirnya imagine di tempat yang baru, di panggung yang baru, di suasana yang baru. But let's close today bukan dengan lebay dan dengan rasanya kita nggak mau move. Tapi justru kita akan berjalan keluar dengan wajah terangkat, dengan kaki yang begitu ringan. Karena kita tahu yang jalan sama kita bukan cuma memori, tapi Tuhan sendiri akan jalan dengan kita. So let's close the last service, last Sunday di tempat ini. Dan we want to honor you. So team, you know what you have to do. Okare nasai. Semangat Pastor. Tak terukur kasih-Mu, tak terbatas hikmat-Mu, kesetiaan-Mu tak meninggalkanku dan kebaikan-Mu selalu ada di hidupku. Terukur kasih-Mu, tak terbatas hikmat-Mu, kesetiaan-Mu tak meninggalkanku dan kebaikan-Mu selalu ada di hidupku. Yang beracara, Yesusku mau melihat mengikutimu. Bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang Mari sama-sama sebagai keluarga katakan Engkau Tuhan yang beracara, Yesusku mau mengikutimu. Bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan
What a wonderful Sunday. Kalau saya bisa minta bapak-bapak dari perwakilan Pakuwon Group boleh maju. Bisa maju Pak, mungkin dengan mewakili. Dan sambil pastoral akan bergerak ke pintu, make sure kalian jabatan tangan dengan para pastoral yang ada. Kita mau terima kasih untuk Gandaria City Mall yang selama 13 tahun menjadi partner yang dahsyat. Sampaikan salam saya buat Pak Alex, Ibu Melinda, ya, Ibu Lili, Ibu Ivin, semua. Biarlah maafkan kalau kami ada banyak kesalahan selama di tempat ini. Dan biarlah ini dari tanda persahabatan kita. Kita terus mendoakan supaya GC Mall, Gandaria City Mall tetap diberkati Tuhan yang luar biasa. Mari angkat tanganmu saat ini. Secara fisik kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Thank you for GC Hall. Thank you for all the sweet years. Kami tahu Tuhan belum selesai dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana kami melangkah keluar tempat ini. Jalanlah dengan kami. Ya biarlah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus menyertai saudara mulai hari ini. Sampai Maranatha selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Sampai ketemu minggu depan di tempat yang baru. God bless you.